Halo, selamat pagi dan selamat datang di mata kuliah rancangan percobaan. Kali ini kita belajar tentang rancangan acak kelompok faktorial. Kalau kemarin kita belajar tentang rancangan acak lengkap, ya, faktorial atau RAL faktorial. Sekarang kita belajar yang ada pengelompokannya. Oke, next. Sebelum kita masuk ke studi kasus, kita harus paham dulu nih, atau harus ingat-ingat lagi, apa itu sebenarnya RAK faktorial gitu kan. Kemarin kita sudah belajar banyak hal, ada RAL, ada RAK, ada faktorial, ada non-faktorial. Kalau nggak tahu pasti bingung ya. Jadi intinya sebenarnya, rancangan itu ada 2 tipe, ada yang bilang 3 tipe, tapi untuk sederhananya 2 tipe dulu. Pertama adalah rancangan perlakuan, yang kedua adalah rancangan lingkungan. Kalau di rancangan perlakuan itu artinya kita bermain-main dengan faktor yang kita teliti. Ya, jadi intinya kita bermain-main dengan faktor yang akan kita teliti. Jadi contohnya adalah rancangan non-faktorial dengan faktorial. Apa sih maksudnya, Bu, rancangan non-faktorial? Maksudnya kalau faktor yang diteliti itu hanya satu. Tapi kalau faktorial, seperti kemarin kita belajar tentang RAL faktorial, maka faktornya pasti lebih dari 1, 2, atau lebih dari 2. Dan kita mencari interaksinya antara faktor-faktor itu. Gitu. Sedangkan di rancangan lingkungan, kita belajar di lapangan. Nah, di lapangan ini kan kita nggak tahu. Kadang kita, syukur-syukur kita bisa menghomogenisasi semua lingkungannya ya. Tapi ada kalanya itu nggak akan bisa homogen. Makanya ada yang namanya RAL, kalau itu lingkungannya homogen. Kalau RAK, kalau itu ternyata tidak bisa dihomogenkan kondisi percobaannya di lapangan. Atau ada juga istilah RBSL atau bujur sangkar Latin yang nanti akan kita pelajari di selanjutnya. Berikut adalah contoh kasus dari RAK faktorial ya. Jadi seperti yang kita tahu, RAK, rancangan acak kelompok. Kalau namanya kelompok berarti apa? Berarti lingkungannya ya. Berarti lingkungannya pasti tidak homogen karena dia dikelompok-kelompokkan. Kemudian faktorial. Kalau faktorial ada kata-kata faktorial berarti faktornya pasti lebih dari 1 yang diteliti gitu ya. Jadi ini ceritanya ada peneliti. Dia ingin meneliti biskuit labu kuning. Taruhlah dia mau membuat makanan yang ditambah biskuit yang dia ditambahkan labu kuning mungkin untuk meningkatkan vitamin A misalnya. Ya, dia menggunakan 2 faktor, yaitu 1, substitusi labu kuning dengan tepung terigu, dan juga 2, suhu pemanggangan. Dalam penelitian itu, ia ingin meneliti pengaruh kedua faktor tersebut terhadap vitamin A. Ya, oke. Coba kita cek ya, satu-satu ya. Oke, jadi ceritanya kenapa faktorialnya dapatnya dari mana? Faktorial dapatnya dari karena dia menggunakan 2 faktor, ya. Dimana kita tahu kemarin kita belajar bahwa ketika kita memutuskan memakai percobaan faktorial di situ, maka kita harus curiga lebih dahulu. Curiga itu dalam tanda kutip ya. Curiga bahwa akan ada interaksi antar 2 faktor itu. Ya. Jadi di sini peneliti sudah jelas ya, faktornya 2, jelas dia faktorial. Kemudian ternyata ada problem lagi nih. Ketika di lapangan, dia menemukan bahwa ovennya, ternyata dia ovennya itu panasnya hanya dari atas. Ya, kalau misalkan idealnya ketika percobaan itu homogen, otomatis panasnya itu harus merata ya di seluruh lingkungan percobaan itu. Tetapi ternyata pada kenyataannya di lapangan, dia menggunakan oven yang panasnya hanya dari atas, sumber panasnya. Sehingga kondisi lingkungan ini tidak bisa homogen. Nah, karena kondisi lingkungan ini tidak homogen, maka di dalam studi kasus ini dia menggunakan RAK atau rancangan acak kelompok dengan tujuan dia mengkelompok-kelompokkan si biskuit itu letaknya sesuai dengan rak di dalam ovennya gitu ya. Kalau di sini sudah ada digambar untuk nomor 1 dia ada di yang paling atas, yang paling dekat dengan sumber
panasnya itu, kemudian yang kedua tengah, dan yang ketiga yang paling bawah. Nah, data faktorialnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada dua faktor ya. Faktor A, substitusi terigu dan labu kuning. Kemudian B adalah suhu pemanggangan atau suhu ovennya. Kemudian yang tiga ini adalah tiga kelompok, ya, dimana ini menentukan letak posisi ovennya di mana. Dan ini sudah ada perhitungannya. Ini semua yang ada di dalam sini, angka-angka ini adalah angka-angka vitamin A tadi yang sudah ada di soalnya. Gitu. Sekarang kita hitung ya, apa sih bedanya antara RAK faktorial dengan RAL faktorial. Untuk perhitungan manual RAK faktorial ini hampir sama seperti yang saya jelaskan di slide minggu lalu atau pertemuan minggu lalu, yaitu RAL faktorial. Hanya bedanya kalau kita di RAK atau RAK faktorial, karena dia kelompok, maka dia ada sumber keragaman baru, yaitu sumber keragaman kelompok, ya, atau R gitu ya. Jadi, tapi perhitungannya hampir sama semua, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, dan lain sebagainya, juga menghitung F-nya, F hitung dan juga F tabelnya, kemudian membandingkannya. Di sini kita langkah pertama adalah menghitung derajat bebasnya dahulu, yaitu kita menghitung masing-masing dari derajat bebas kelompok dan perlakuan-perlakuannya, juga interaksi dan juga galat atau sisanya. Oke, yang kedua kita menghitung faktor koreksi ya. Faktor koreksi di sini Y ini adalah total keseluruhannya, kemudian dikuadratkan dibagi A kali B kali R, di mana A ini adalah jumlah faktor A, ya. Tadi jumlah faktor A itu substitusi terigu dan labu kuningnya tadi kan ada tiga macam, maka itu jumlahnya 3. Kemudian yang B tadi apa? Suhu pemanggangan ada 4 macam, berarti ada 4. Kemudian R ini adalah kelompoknya, tadi ada 3 pengelompokan untuk oven, berarti tulisnya adalah 3. Jadi faktor koreksinya ketemulah sekian. Kemudian untuk menghitung jumlah kuadrat total, caranya sama dengan yang seperti lalu, ya. Jadi kita menghitung semua jumlah kuadratnya dengan mengkuadratkan masing-masing angka yang ada di masing-masing nilai. Oke. Nah, setelah kita menghitung tentang jumlah kuadrat total, kita juga harus menghitung tentang masing-masing perlakuan ya, yaitu terdiri dari jumlah kuadrat kelompok atau JKR, kemudian faktor utama kita yaitu faktor A, faktor utama kita B, kemudian faktor interaksinya AB, dan juga galat atau sisanya atau error atau JKG yang menyebutnya. Pertama adalah menghitung jumlah kuadrat kelompok. Caranya kita mengkuadratkan dari yang ada di sini. Di sini sudah ada tabelnya dan juga sudah ada grand totalnya. Itu dimasukkan semua, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan A kali B dikurangi faktor koreksi. Ketemulah ini. Nah, setelah menghitung yang tadi, sekarang kita menghitung tentang jumlah kuadrat untuk faktor A dan faktor B. Di sini ceritanya adalah soal yang tadi ya, saya salin lagi, di-copy lagi. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi yang kita masukkan adalah data yang ada di sini, yang ada di merah-merah sebelah kanan. Nah, pertama menghitung JKA dulu. JKA, maka kalau kita menghitung JKA, maka yang dimasukkan adalah penjumlahan dari masing-masing perlakuan untuk faktor A. Misalnya, karena yang dihitung adalah faktor A, maka di sini adalah jumlah total substitusi tepung terigu banding labu 5 banding 95 ada 2075. Kemudian selanjutnya bawahnya 1890.
Itu dimasukkan semua dan jangan lupa masing-masing dikuadratkan. Kemudian jangan lupa juga dibagi dengan R dikalikan B. Jadi kalau ingat ya, kalau misalkan yang ditanya adalah atau yang ingin dicari adalah JKA, maka yang dicari itu penyebutnya bukan A, tapi B. Sama seperti yang lalu ya. Begitu pula dengan B, jadi ketemulah 1813,39 untuk JKA dan 5258 untuk JKB. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung JKAB atau interaksi kedua faktor tersebut. Interaksinya sama seperti kemarin, ya. Dan ini hasilnya adalah 463,5. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung jumlah kuadrat sisa atau galat atau error. Sama ya. Jadi intinya adalah jumlah kuadrat total yang tadi di awal kita hitung dikurangin jumlah kuadrat kelompok karena dia adalah rancangan acak kelompok. Ini tidak ada di RAL faktorial. Jadi ini hanya ada di RAK faktorial yang sekarang kita pelajarin. Kemudian dikurangi JKA, kemudian dikurangi JKB, dan dikurangi JK interaksinya yaitu AB. Hasilnya 2204,61. Setelah menghitung jumlah kuadrat dan juga dB-nya atau derajat bebas, maka itu kita gunakan untuk menghitung kuadrat tengah perlakuan. Jadi di sini sama, juga ada masing-masing sumber keragaman, ada kelompok, kemudian faktor A, faktor B, kemudian interaksi dan juga galatnya. Silakan dihitung pembagiannya antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya, ketemulah sekian. Setelah tadi menghitung derajat bebas, jumlah kuadrat, dan kuadrat tengah, maka kita menghitung F-hitungnya. Menghitung F-hitung caranya mudah, yaitu dengan membandingkan atau membagi antara kuadrat tengah di perlakuan tersebut dengan galatnya. Misalnya, untuk kasus yang ada di sini, yaitu kelompok ya, kuadrat kelompok ini, F-hitungnya 0,47 didapatnya dari kuadrat tengah kelompok 43,01 dibagi dengan 91,86. Begitu pula untuk yang perlakuan A misalnya 9,87, maka kuadrat tengahnya 906,69 itu dibagi dengan kuadrat tengah dari galatnya tadi. Hasilnya 9,87. Begitu pula seterusnya. Nah, kemudian F-hitung tadi yang kita dapat itu, ini kita hapus dulu ya, biar nggak bingung. F-hitung yang kita dapat tadi, kemudian kita compare dengan F-tabel. Nah, jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada beda nyata yang signifikan. Jadi, kalau misalkan kita lihat, oke, sekarang untuk yang kelompok, apakah dia signifikan atau tidak? Tidak. Oke. Yang signifikan di sini adalah yang A dan B. Yaitu yang ini dan juga yang ini. Oke. Artinya apa kalau dia F-hitungnya lebih besar dari F-tabel? Kemarin kita sempat belajar sedikit tentang ANOVA ketika kita di statistik ya, metode statistik. Ini juga akan saya kupas lebih lanjut di slide selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya kalau misalkan H0-nya ditolak, artinya ada beda nyata pada perlakuan tersebut. Tapi di sini ternyata interaksinya dia tidak beda nyata nih. Artinya yang beda nyata hanyalah faktor utamanya, yaitu faktor A dan B-nya saja. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah berdasarkan dari analisis seragam yang tadi kita lakukan, ternyata pengaruh interaksinya, tadi kan awalnya ketika kita melakukan percobaan faktorial, kita kan harus curiga ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Ya, ternyata tidak terbukti. Jadi pengaruh interaksinya itu
tidak signifikan atau tidak nyata. Sedangkan pengaruh utamanya yaitu faktor A sendiri atau faktor B berdiri sendiri itu nyata. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka pengujian lanjutnya hanya dilakukan untuk pengaruh yang nyata aja. Sehingga untuk kasus ini hanya dilakukan pada pengaruh utama dari kedua faktor yang dicobakan. Jadi uji lanjutnya, next-nya, ini hanya di faktor A-nya dan juga faktor B-nya saja. Oke, terima kasih.